Jens Raven 2 kali jadi cadangan, sekali starter langsung jadi top skor timnas. Keisuke Honda komentari timnas Indonesia bisa ancam Jepang tak lolos kualifikasi Piala Dunia. Dulu babat abis timnas Indonesia 10 gol, kini Bahrain malah cemas. Kode Indra Syafri ingin timnas Indonesia ketemu Thailand di semifinal Piala AFF U19. Simak selengkapnya hanya di Robot Ngomong Bola. Jens Raven 2 kali jadi cadangan, sekali starter langsung jadi top skor timnas. Penyerang naturalisasi timnas Indonesia U19 Jens Raven menjadi top skor untuk Indonesia di Piala AFF U19 2024 meski 2 kali menjadi cadangan. Raven sukses mencetak 2 gol saat Indonesia mengalahkan Timor Leste 2-6 pada laga terakhir Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Bukan hanya mencetak 2 gol, Raven juga menciptakan 3 assist. Tambahan 2 gol membuat Raven sudah mengoleksi 3 gol di Piala AFF U19 2024. Untuk sementara penyerang 18 tahun itu menjadi top skor timnas Indonesia U19 bersama Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge. Raven terpaut 2 gol dari penyerang timnas Australia U19, Jake Najdovski, yang berada di puncak daftar top skor Piala AFF U19 2024 dengan torehan 5 gol. Penampilan apik Raven saat timnas Indonesia U19 mengalahkan Timor Leste membuat grafik permainan penyerang Dordrecht itu terus meningkat. Laga melawan Timor Leste merupakan kali pertama Raven menjadi starter Indonesia di Piala AFF U19 2024. Di laga melawan Filipina dan Kamboja, Raven baru masuk di babak kedua. Grafik permainan Raven yang terus meningkat bersama timnas U19 dan mendapat pujian dari pelatih Indra Syafri. Performa Raven saat melawan Timor Leste, dikatakan Indra, sudah sesuai dengan rencana tim pelatih Indonesia. Keisuke Honda komentari timnas Indonesia bisa ancam Jepang tak lolos kualifikasi Piala Dunia. Legenda sepak bola timnas Jepang, Keisuke Honda mengomentari timnas Indonesia yang menjadi calon lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualitas tim nasional Indonesia disebut bisa menjadi ancaman untuk tim lain, termasuk Jepang yang ada di grup C. Honda menilai bahwa Garuda kini telah menjadi ancaman nyata bagi negara-negara Asia. Berikut komentar mantan pemain AC Milan tersebut. Sejak kedatangan Shin Tae-yong, timnas Indonesia telah mencatatkan berbagai prestasi gemilang. Strategi pelatih asal Korea Selatan ini yang mengutamakan generasi pemain dan program naturalisasi telah membuahkan hasil positif. Pertama, mereka berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Kedua, timnas Indonesia sukses melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, semakin mendekatkan mereka dengan impian tampil di ajang bergengsi tersebut. Prestasi ini juga membawa peringkat FIFA timnas Indonesia meroket tajam, kini berada di posisi 133 dunia. Pencapaian ini mendekati target Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menginginkan timnas Indonesia masuk dalam peringkat 100 besar dunia di bawah arahan Shin Tae-yong. Melihat perkembangan pesat timnas Indonesia, Keisuke Honda turut memberikan penilaiannya. Honda percaya bahwa jika timnas Indonesia terus berada di jalur positif, mereka akan menjadi ancaman serius bagi negara-negara Asia lainnya. Selain itu, mantan pelatih timnas Kamboja ini juga memperhatikan banyaknya pemain Indonesia yang meniti karir di luar negeri, terutama di Eropa. Dulu babat abis timnas Indonesia 10 gol, kini Bahrain malah cemas. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat di mana timnas Indonesia akan berjumpa dengan lawan-lawan kuat untuk bisa meraih mimpi berlaga di Piala Dunia. Dari hasil drawing, anak asuh Shin Tae-yong masuk ke dalam grup neraka dan akan menghadapi 3 wakil Asia di Piala Dunia edisi sebelumnya. Pasukan Garuda harus bertarung dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Jepang, Australia dan Arab Saudi merupakan negara-negara yang cukup sering tampil di Piala Dunia. Ketiganya mewakili Asia pada Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar, sementara China dan Bahrain juga merupakan 2 negara kuat di Asia. Bahkan Bahrain pernah memberikan kekalahan terbesar untuk timnas Indonesia 12 tahun yang lalu. Saat itu,
Timnas Indonesia yang diarsiteki oleh Aji Santoso. Timnas tidak bisa tampil dengan kekuatan terbaiknya karena terjadi dualisme di federasi dan liga. Alhasil Timnas Indonesia pun harus rela dibabat abis Bahrain 10 gol tanpa balas dan menjadikan itu sebagai kekalahan terbesar sepanjang sejarah pasukan Garuda. Namun, 12 tahun berlalu kondisi dan kekuatan dari Timnas Indonesia pun berubah di mana kini anak asuh STY perlahan mulai menunjukkan peningkatan performa. Bahkan, Bahrain pun kini tak mau lagi menganggap remeh skuad Garuda yang diarsiteki oleh Shin Tae-yong. Hal itu diungkap oleh mantan pelatih Bahrain U23, Samir Chamam, yang mengatakan kalau mereka harus mewaspadai Timnas Indonesia saat ini. Ia mengingatkan Bahrain untuk mewaspadai tim-tim di grup C termasuk Indonesia yang menunjukkan peningkatan performa di tangan STY. Ia juga mengatakan jika kini skuad Timnas Indonesia sudah berubah dan berbeda dengan tim yang mereka bantai abis 1-0-0 12 tahun lalu. Kode Indra Syafri ingin Timnas Indonesia ketemu Thailand di semifinal Piala AFF U19. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri memberikan kode bahwa dirinya lebih memilih ketemu Thailand ketimbang Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Sebelumnya diketahui, Timnas Indonesia berhasil memastikan tiket lolos semifinal U19 2024 dengan brilian. Kemenangan telak 6-2 atas Timor Leste pada laga terakhir Grup A. Seakan menyempurnakan performa Timnas Indonesia besutan Indra Syafri selama babak penyisihan grup. Raihan 3 poin lawan Timor Leste membuat Timnas Indonesia menyapu bersih semua laga fase grup dengan kemenangan. Koleksi 9 poin, mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 2 gol jelas menjadi rapor yang bagus bagi Timnas Indonesia. Kini, Timnas Indonesia tinggal menunggu lawan saja yang bakal dihadapi di fase semifinal. Merujuk pada bagan semifinal, Timnas Indonesia dipastikan akan bertemu juara grup C di fase 4 besar. Kebetulan, status juara grup C kini masih diperebutkan oleh Thailand dan Malaysia yang bersaing ketat. Entah akan melawan Thailand dan Malaysia, Timnas Indonesia sudah siap menghadapi siapapun di semifinal. Hal itu ditegaskan Indra Syafri yang merasa timnya siap tempur menghadapi ujian berikutnya di Piala AFF U19. Namun jika diminta memilih antara melawan Thailand atau Malaysia di babak semifinal mendatang, Indra Syafri memberikan sinyal bahwa dirinya lebih memilih bertemu Thailand ketimbang Malaysia. Bukannya tanpa alasan Indra Syafri lebih memilih Thailand daripada melawan Malaysia di babak semifinal. Sederhananya, Indra Syafri merasa pengalaman dirinya yang lebih sering ketemu Thailand jadi alasannya. Dengan seringnya bertemu Thailand, Indra Syafri lebih banyak mengantongi kekuatan negara tersebut ketimbang Malaysia.